Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Tema khutbah siang hari ini adalah perjalanan hidup setelah mati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka perjalanan hidup setelah mati adalah perjalanan yang lebih panjang dari kehidupan kita di dunia ini. Kalau di dunia mungkin kita hanya 80 tahun, 100 tahun, tapi perjalanan menuju surga membutuhkan waktu hingga ribuan tahun. Maka ada 13 fase yang itu disepakati oleh para ulama untuk kita bisa mencapai kepada surga. Fase yang pertama adalah fase alam barzah. Fase alam kubur, di mana di alam kubur ini kita bisa ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan puluhan tahun, sejauh mana dekatnya kita ketika kita dikuburkan dengan jarak kiamat. Maka di alam kubur pun ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase himpitan kubur. Yang kedua adalah fase pertanyaan kubur. Yang ketiga adalah fase nikmat dan adab kubur. Dan fase yang keempat adalah fase penempatan roh di tempat iliyin atau ditempatkan di sijin. Maka kemudian fase yang kedua adalah fase peniupan sangkakala. Fase ditiupkannya trompet. Dan fase ini ada 2 kali. Pertama, peniupan trompet yang pertama, hancurnya langit dunia dan semua yang ada di dalamnya. Jadi yang hancur adalah langit dunia, sementara langit kedua dan seterusnya itu tidak mengalami kehancuran. Tapi yang Allah hancurkan adalah langit dunia dan semua yang ada di dalamnya, termasuk matahari, rembulan, bumi kita, dan semuanya akan dihancurkan oleh Allah. Maka peniupan yang kedua adalah peniupan sangkakala yang kedua, yang disisakan dari kita dari bangsa jin dan manusia hanyalah tulang ekor. Maka Allah menurunkan hujan di atas tulang ekor tersebut. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Maka bangkitlah semuanya dari tulang-tulang ekor tersebut. Maka fase yang pertama adalah alam barzah atau alam kubur. Fase yang kedua adalah peniupan trompet atau sangkakala. Dan fase yang ketiga adalah fase al-ba'ts, fase kebangkitan, di mana akan dibangkitkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Maka semuanya bangkit dengan tubuh yang bukan lagi tubuh kita. Roh kita tidak pernah tua, tapi yang tua adalah tubuh kita. Maka roh kita akan tetap pada asalnya. Kemudian tubuh kita akan diganti dengan tubuh setinggi Nabi Adam, yakni 60 hasta atau 30 meter. Kemudian yang perempuan lebih pendek sedikit. Maka ketika itu kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan. Semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita masuk pada fase yang keempat, adalah fase padang mahsyar, di mana semuanya akan diberdirikan di padang mahsyar, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Kata Nabi, padang mahsyar itu seperti roti yang putih, datar seperti roti yang putih, tidak ada naungan sama sekali. Bahkan jarak matahari akan didekatkan dalam jarak 1 dhira'. 1 dhira' itu dalam bahasa Arab ada 3 artinya. 1 dhira' itu bisa berarti 1 jengkal seperti ini. 1 dhira' bisa berarti 1 hasta seperti ini atau setengah meter. Kemudian 1 dhira' bisa berarti 3 kilometer. Makna mana yang diinginkan oleh Nabi? Tidak ada satu sahabat pun yang berani menetapkan dari 3 makna tersebut. Kemudian kita akan berdiri di padang mahsyar, kata Nabi, khamsina alfasana. Kalian akan berdiri di padang mahsyar selama kurang lebih 50.000 tahun lamanya. Dan ketika itu tidak ada naungan sama sekali, sehingga ada orang yang keringatnya sampai ke pinggang, bahkan ada di lutut, bahkan sampai yang tertutup semuanya dengan keringatnya.
maka ketika itu amal kita akan membantu kita. Maka kalian akan berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Tapi buat orang-orang yang beriman, berdiri 50.000 tahun lamanya itu seperti berdiri antara waktu zuhur dan asar saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti berdiri antara asar sampai terbenamnya matahari. Tapi bagi orang-orang kafir 50.000 tahun lamanya, begitu lamanya dan begitu menyiksa. Maka kemudian masuklah kita fase yang kelima. Masih berdiri di padang mahsyar, kita masuk pada fase yang kelima, yakni fase syafaat. Fase pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak merasakan kepanasan ketika di padang mahsyar. Kemudian fase syafaat ini juga ada syafaat yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang mendatangi Nabi Adam, maka Adam menolak untuk memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nuh, Nuh pun menolak. Mereka datang kepada Ibrahim, Ibrahim alaihissalam pun menolak. Mereka datang kepada Musa, Musa pun menolak. Mereka datang kepada Isa, Isa pun menolak. Hingga akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah, Rasulullah pun memberikan syafaat. Amal-amal baik kita pun akan berikan syafaat pada saat kita berdiri di padang mahsyar ini. Bahkan bacaan Al-Quran kita pun akan memberikan syafaat kepada kita. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Pada saat kita berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Dan masih kita berdiri di padang mahsyar, kita masuk pada fase yang keenam, yakni fase hisab, fase perhitungan amal-amal kita. Ada 4 perkara yang akan dipertanyakan kepada kita. An umrihi, umur kita akan dipertanyakan, untuk apa umur kita. Tubuh kita akan dipertanyakan, untuk apa tubuh kita. Kemudian harta kita akan ditanya, dari mana harta kita dan kemana akan dibelanjakan. Dan yang berikutnya adalah ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 4 pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, termasuk sholat, puasa dan sebagainya, maka kemudian kita masuk pada fase yang ke-7, yakni fase pembagian catatan amal. Maka ada orang-orang yang mengambil catatan amal itu dengan tangan kanannya, maka dia kembali kepada kaumnya masrura, dalam keadaan bahagia. Tapi ada orang-orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya, bahkan mengambil dari balik punggungnya, maka mereka menjadi orang-orang yang bermuram durja. Maka pada saat pembagian catatan amal ini tidak bisa kita merekayasa. Saya akan mengambilnya dengan tangan kanan, saya akan mengambilnya dengan tangan kanan, tangan kirinya yang maju. Maka kembali kepada amal buruk kita semuanya. Amal baik kita pun akan berpengaruh pada saat itu. Maka kemudian fase yang ke-8 adalah fase timbangan catatan amal kita, yakni fase mizan, fase timbangan. Allah akan meletakkan timbangan yang seadil-adilnya. Maka catatan amal kita akan dibagi 2, catatan amal baik dan catatan amal buruk. Maka catatan amal baik diletakkan dalam satu timbangan, dan catatan amal buruk pun diletakkan dalam satu timbangan. Mana yang lebih berat, itu akan menentukan kemana arah kita selanjutnya. Maka ketika amal baik yang lebih berat, maka kita akan menuju fase yang ke-9. Tapi ketika amal buruk yang jatuh, maka kita langsung digiring ke neraka. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhenti sampai pada fase ke-8 ini. Orang-orang kafir setelah ini langsung digiring ke dalam neraka. Orang-orang musyrik pun langsung digiring ke dalam neraka. Sementara orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan orang-orang yang beriman,
mereka masih melewati fase berikutnya. Karena setidaknya orang munafik dan orang fasik masih ada setitik keimanan dalam hati mereka. Maka mereka mengikuti fase yang ke-9, yakni fase haudur Rasul, fase telaga Rasul. Kata Nabi, inna likulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga. Dan aku menginginkan umatku yang paling banyak minum dari telagaku. Karena nabi-nabi yang lain pun menginginkan umatnya paling banyak minum telaga. Maka orang-orang yang beriman minum dari air telaga Nabi yang disebut telaga Kausar itu, minum dengan puas sekali, haus selama 50.000 tahun lamanya. Tatkala mereka berdiri di padang mahsyar, haus itu selesai dengan minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka tidak bisa puas dalam meminum air telaga. Karena air itu tumpah-tumpah jatuh dengan sendirinya. Sisa-sisa yang bisa mereka minum. Sementara orang-orang beriman, mereka minum dengan kenyang. Sehingga haus ketika berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya selesai ketika kita minum air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah fase yang ke-9, fase telaga, maka kita menuju fase yang berikutnya, fase yang ke-10, yakni ujian keimanan kita semuanya. Maka setiap kita akan melewati satu lorong yang gelap, tidak ada cahaya sedikit pun kecuali cahaya yang keluar dari wajah, tangan dan kaki kita. Wajah, cahaya yang muncul dari wajah, tangan dan kaki kita itu adalah cahaya karena wudhu kita di dunia. Kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang seperti ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu seperti kuda yang hitam, tapi di bagian wajah, tangan dan kakinya berwarna putih. Kata Nabi, wajah mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, dan kaki mereka bercahaya. Faman arada an yutila ghurratahu falyatawadda. Kata Nabi, barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya nanti pada hari kiamat, maka perbanyaklah berwudu. Maka wudu kita akan memberikan cahaya nanti pada wajah kita. Maka ketika kita melewati lorong kegelapan yang hanya Allah yang tahu berapa lebarnya, berapa panjangnya, maka cahaya-cahaya kita akan menerangi perjalanan kita. Sehingga kita tidak terbentur ini, tidak terjatuh, tidak tersangkut ini dan sebagainya. Tapi orang-orang munafik, orang-orang fasik, padam cahaya mereka di tengah perjalanan. Sehingga mereka meminta kepada orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum, unduruna naktabis min nurikum. Wahai orang-orang yang beriman, menghadaplah kepada kami agar kami bisa nebeng cahaya dari kalian. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kalian orang-orang munafik ke belakang, carilah cahaya kalian sendiri. Maka jadilah beriman, jangan pernah menjadi orang-orang yang munafik, agar cahaya kita tidak padam di tengah perjalanan. Maka orang-orang munafik, cahaya padam, terbentur, tersangkut, sehingga mereka mengalami luka-luka yang serius. Maka begitu mereka telah keluar dari lorong kegelapan, maka kita menuju fase yang ke-11, yakni fase Siratal Mustaqim, jembatan yang lebih tipis daripada rambut yang dibelah. Jembatan ini membentang di atas neraka jahanam, yang ujungnya ada di ujung neraka jahanam, yang ujungnya lagi ada di pangkalnya. Maka jembatan ini hanya Allah yang tahu berapa jauhnya dan berapa tingginya dari jarak neraka jahanam. Kemudian dia adalah sirat, jembatan yang lebih tipis daripada rambut yang dibelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, telah sampai kabar kepada aku dari Jibril bahwa sirat itu lebih tipis daripada rambut yang dibelah dan lebih tajam daripada pedang. Di kanan kirinya ada besi-besi pemukul yang ke kanan dan ke kiri. Ada besi-besi pengait seperti pancing yang berjalan ke kanan dan ke kiri.
Kemudian di kanan kirinya ada pohon yang berduri seperti pohon jutaan, yang kalau dia menusuk ke dalam kulit kita, maka dia menjadi panas, bengkak, dan kemudian bernanah. Maka orang-orang akan melewati sirat itu. Ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Bergantung seperti apa amal-amal kita. Maka setelah seseorang selamat dari sirat, jembatan yang lebih tipis daripada rambut yang dibelah, maka mereka baru mereka ditempatkan satu tempat, jembatan yang sangat luas dan panjang. Jembatan ini ujungnya ada di neraka jahanam, sementara ujung yang satunya berada di pintu surga. Jembatan ini sangat besar dan luas. Jembatan ini disebut kontoroh, jembatan yang luas. Setelah seseorang melewati jembatan yang sangat tipis, dikumpulkan semua yang selamat di kontoroh ini. Tapi di kontoroh inilah banyak orang-orang yang bangkrut, kata Nabi. Orang yang tadinya sudah selamat dengan membawa amal puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan semua amal baiknya, dia sudah selamat. Tapi banyak yang bangkrut di sini. Kenapa? Mereka punya perkara dengan manusia lain tidak pernah terselesaikan di dunia. Maka ketika ada orang yang sudah berdiri di depan pintu surga, tiba-tiba di belakangnya ada yang menuntut, ya Allah, si fulan itu dulu pernah memukul saya dan dia tidak pernah minta maaf kepada saya sampai dia mati. Saya meminta keadilan. Maka dipertemukan oleh Allah, apa maumu? Saya meminta 1/4 dari amalnya. Maka amalnya diberikan kepada orang yang menuntut dan dia ditarik mundur lagi. Masih ada yang menuntut, ya Allah, dulu dia membunuh saya tanpa ada alasan yang benar, dan hari ini dan dia tidak pernah minta maaf kepada keluarga saya ataupun membayar denda, atau mungkin dia dikisos. Saya minta keadilan. Maka ia pun dipertemukan. Apa maumu? 1/4 amalnya buat saya. Maka 1/4 amalnya diberikan. Dia ditarik lagi ke belakang. Ada yang masih menuntut, ya Allah, dulu dia mengambil sebagian harta saya, tanah saya patoknya dirubah, dan dia tidak pernah meminta maaf kepada kami. Maka diambil 1/4 amalnya lagi. Masih ada yang menuntut, ya Allah, dulu dia pernah punya hutang kepada saya dan dia tidak pernah membayarnya kepada saya. Dia sengaja tidak membayarnya. Maka saya minta keadilan. Maka kemudian diberikan amalnya sampai habis. Masih ada yang menuntut, ya Allah, dia dulu pernah mukul saya, ini itu dan sebagainya. Saya minta amalnya, habis, kata Allah. Berarti dosa saya buat dia. Maka dosa orang-orang yang menuntut pun diberikan kepadanya. Sehingga akhirnya dia diseret ke dalam neraka jahanam, padahal tadi dia sudah selamat. Maka dia diceburkan ke dalam neraka jahanam sampai selesai masa hukumannya. Memang kata para ulama, dia tidak kekal di neraka jahanam. Suatu saat dia akan diangkat kembali oleh Allah ke dalam surga. Tapi sehari di neraka jahanam seperti 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Maka selesaikan perkara kita dengan sesama manusia sebelum kita berurusan dengan mereka ketika di kontoroh nanti. Kenapa setiap jenazah selalu dimintakan tolong dimaafkan si fulan, tolong dimaafkan kesalahannya, tolong dimaafkan hutangnya, tolong kalau harus bayar hutangnya temui keluarganya. Kenapa? Supaya di kontoroh ini tidak ada lagi saling tuntut menuntut. Maka setelah urusan di kontoroh selesai semua, tidak ada lagi urusan dengan orang lain, maka seseorang akan diperintahkan masuk ke dalam surga. Dan ini fase yang ke-13. Ketika Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ya Imam, mata roha, wahai Imam, kapan istirahat itu yang sebenarnya? Maka Imam Ahmad menjawab, ar-rohatu inda awwali qadamin tadauha fil jannah. Istirahat yang sebenarnya adalah ketika engkau telah meletakkan satu tapak kakimu di surga. Maka itulah istirahat yang sebenarnya. Maka ketika kita telah meletakkan satu tapak kaki kita di surga,
maka selamanya kita akan beristirahat, bersenang-senang, tidak ada lagi kesedihan dan kegundahan. Maka kemudian selesailah fase 13 ini, semua masuk ke dalam surga. Tapi antara surga dan neraka ada sebuah dinding yang tinggi, dan dinding itu disebut Al-A'raf. Ashabul A'raf, orang-orang yang diletakkan di dalam dinding yang tinggi ini antara surga dan neraka. Mereka adalah orang yang antar kebaikan dan keburukannya sama. Kebaikan dan kejahatannya sama, sehingga mereka diletakkan di Al-A'raf. Tidak diletakkan di neraka, tidak pula diletakkan di surga. Tapi mereka tersiksa setiap kali melihat ke neraka. Setiap kali melihat ke surga, mereka tersiksa pula karena mereka tidak bisa memasukinya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ashabul A'raf baru akan dimasukkan ke dalam surga kalau semua orang-orang yang tadinya di neraka sudah semuanya diangkat ke surga. Orang-orang beriman yang tadinya sempat harus disiksa di neraka, setelah diangkat semuanya, barulah Al-A'raf ini dimasukkan ke dalam surga. Berapa ribu tahun, berapa juta tahun lamanya, hanya Allah yang tahu. Maka perjalanan menuju negeri akhirat membutuhkan waktu ribuan tahun. Maka banyak-banyaklah beramal baik, banyaklah meminta doa, dan jangan berbuat dolim kepada sesamanya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma yassir umurana fi masirati akhiratina. Allahumma yassir umurana fi masirati akhiratina. Allahumma yassir lana fi masirati akhiratina. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah dalam perjalanan panjang mengarungi negeri akhirat kami. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah dalam mengarungi perjalanan panjang menuju akhirat kami. Allahumma ya Allah, rahmatmu dan ampunanmu yang kami harapkan. Allahumma ya Allah, rahmatmu dan ampunanmu yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.